Israel dan Palestina merupakan konflik yang paling lama terjadi di wilayah Timur Tengah. Konflik ini tidak dapat dilihat hanya dengan 5 atau 10 tahun belakangan. Konflik ini telah merambah hingga dunia internasional. Di mata dunia, konflik berkepanjangan antara dua negara ini secara terus-menerus menjadi perbincangan yang selalu aktual. Salah satu tindakan nyata yang dilakukan oleh dunia internasional dengan menjadikan konflik ini sebagai isu hangat yang patut diberitakan, bukan hanya agar masyarakat dunia mengetahui, namun agar masyarakat dunia ikut mencari bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi konflik tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa konflik antara Israel dan Palestina ini kembali pecah pada bulan Ramadan lalu yang disinyalir disebabkan oleh perebutan wilayah Sheikh Jarrah. Wilayah Sheikh Jarrah merupakan sebuah pemukiman yang ditempati oleh puluhan warga Arab Palestina. Namun, wilayah tersebut kemudian diklaim oleh pihak Israel. Melalui Mahkamah Nasional Israel, penduduk yang masih menempati wilayah Sheikh Jarrah diharapkan untuk pergi meninggalkan wilayah tersebut yang diberi waktu pada pertengahan April hingga awal. Dengan pengambilan alihan wilayah Sheikh Jarrah, tentu pihak warga Palestina tidak menerima keputusan dan bersikukuh untuk menetapkan distrik Sheikh Jarrah mereka satu untuk melawan dan menentang pengusiran yang dilakukan tentara Israel demi mempertahankan jiwa dan kehormatan. Kasus ini kemudian mendorong perlawanan dari warga Palestina di Yerusalem hingga militer Israel melakukan tindakan kekerasan terhadap warga Palestina yang baru-baru ini menyerang situs suci Masjid Al-Aqsa. Dengan hancurnya Masjid Al-Aqsa menuai banyak kecaman sekaligus kesedihan bukan hanya warga Palestina, namun bagi seluruh umat muslim di dunia. Pasalnya masjid ini merupakan tempat suci penting di mana menjadi kiblat pertama umat muslim tersebut. Akhirnya dipindahkan ke Ka'bah. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut mengecam atas tindakan Israel kepada Palestina melalui Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi dan Presiden Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa Indonesia sangat mengutuk atas tindakan Israel terhadap Palestina. Terlebih sekarang Israel sudah memporak-porandakan Masjid Al-Aqsa, yang mana Masjid Al-Aqsa adalah salah satu tempat bersejarah bagi seluruh umat Islam di dunia. Indonesia sudah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah tanggap terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. Dan menurut Ibu Retno, Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan bahwa Indonesia terus berusaha untuk membantu rakyat Palestina di semua lini. Dan Indonesia juga ikut membantu di dalam sebuah komite di Majelis Umum PBB yang telah dibangun pada tahun 1975 yang dimandatkan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina seperti hak untuk merdeka. Dan pada saat ini Indonesia bukan hanya sebagai negara anggota BIRO, tetapi Indonesia juga memangku kedudukan sebagai wakil ketua dalam komite tersebut. Dan tidak hanya di PBB, tetapi Indonesia juga mengusulkan agar Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Gerakan Non-Blok GNB untuk melakukan sebuah pertemuan yang akan membahas tentang masalah ini. Bapak Presiden Jokowi juga mengaku sudah berkomunikasi dengan beberapa petinggi-petinggi negara sahabat yang akan melakukan pertemuan dan membahas tentang masalah yang sedang panas-panasnya ini, yaitu masalah Israel dan Palestina. Tetapi bukan hanya masalah itu yang akan dibahas, ada pun masalah-masalah global yang
akan Indonesia sebagai negara yang mayoritas Islam turut andil dalam konflik yang tengah terjadi di Timur Tengah, yaitu antara Palestina dan juga Israel. Di samping itu, Indonesia sangat mengecam tindakan Israel terhadap Palestina. Selain Menteri Luar Negeri, salah satu anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen sekaligus grup kerjasama antar parlemen DPR Indonesia Palestina sangat mengutuk keras serangan brutal yang dilakukan oleh tentara Israel terhadap Masjid Al-Aqsa, di mana ketika itu warga Muslim Palestina sedang melaksanakan ibadah sholat tarawih. Tentu saja hal ini sangat dikecam karena bukan sekedar perebutan wilayah tetapi telah menyinggol masalah beragama. Tentu saja harapan bisa menjadi negara promotor untuk mengambil langkah tegas atas tindakan Israel. Sementara itu, ada 2 warga negara Indonesia yang tinggal di Palestina dan juga memberikan laporan terhadap Indonesia bahwasannya di Palestina tempat untuk berlindung sangat minim dan juga serangan cara bertubi-tubi, tentunya korban jiwa setiap harinya. Bangunan-bangunan banyak yang roboh atau hancur. Melihat kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo mengambil langkah untuk Dewan PBB untuk mengambil tindakan atas pelanggaran berulang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Tetap bersama warga Palestina dan juga Indonesia akan tetap terus bersama rakyat dan juga bangsa Palestina dalam memperjuangkan hak-hak asasi warga Palestina. Konflik Palestina dan Israel yang belum menemukan jalan damai, serta dukungan Amerika Serikat dan negara-negara besar terhadap Israel membuat sebagian negara-negara lain belum mengakui kemerdekaan Palestina, sehingga perlu perjuangan bagi Palestina untuk meyakinkan negara-negara tersebut untuk dapat mengakui kemerdekaan Palestina. Pemerintah Indonesia turut aktif dalam diplomatik mengajak negara-negara anggota Majelis Umum PBB untuk mendukung rencana Palestina tersebut melalui organisasi-organisasi internasional lain seperti GNB dan OKI. Indonesia menjadi salah satu dari 60 negara co-sponsor draft resolusi peningkatan status Palestina menjadi negara peninjau yang pada tanggal 26 November tahun 2012 dikirimkan pada seluruh anggota Majelis Umum PBB. Indonesia hadir dalam sidang Majelis Umum PBB ke-67 yang dilaksanakan di markas PBB di New York. Indonesia sebagai pihak pendukung resolusi juga memberikan pidato mengajak peserta sidang untuk mendukung Palestina sebelum pemungutan suara dilakukan. Pada pemungutan suara ini, Indonesia memberikan suara setuju pada resolusi tersebut. Dengan demikian, Indonesia telah secara aktif mendukung peningkatan status Palestina menjadi negara peninjau di PBB pada tahun 2012 melalui diplomasi multilateral yang berlangsung selama proses sidang Majelis Umum ke-67 tersebut. Karena itu, Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mendukung penuh terhadap pemenuhan hak warga Palestina. Di samping itu, Indonesia telah menempuh jalur diplomasi agar meredakan konflik kekerasan khususnya untuk anak-anak dan perempuan. Di samping itu, Menlu Indonesia sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara lain demi meredakan konflik yang sedang terjadi. Adapun negara-negara tersebut yaitu Palestina, Brunei, Turki, Suriah, Arab, Qatar, Inggris, Vietnam, India, Mesir, Yordania, dan perwakilan Uni Eropa. Sekian.